Dan sebetulnya beberapa minggu yang lalu sudah pernah kita bahas ya bahwa eh, nanti Israel akan menggunakan rakyat Iran buat bunuh presidennya sendiri, buat membunuh pemimpinnya sendiri. Ya, Kan atau dierorkan. Ini. Jadi kalau lihat jatuhnya heli hancur seperti itu, sepertinya si heli ini tidak sadar betul bahwa dia sedang berjalan menuju menuju bukit yang ditabrak itu. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat Iran akhir-akhir ini, kalau Iran itu tidak punya konflik dengan Israel, maka sabotase itu bisa dikesampingkan. Tapi karena ada konflik dengan Israel yang cukup hangat konfliknya, maka kemungkinan adanya sabotase itu tidak mungkin, sangat sulit untuk dikesampingkan. Heli itu terbang ada tiga, satu aja cuma yang itu, yang dua lolos saja. Padahal tiga-tiga sama-sama mengalami cuaca buruk, tapi kok hanya satu yang. Nah itu semakin memperkuat bagi saya bahwa di situ ada kesengajaan, sudah ada eh, campur tangan luar helikopter yang memang membuat itu jadi begitu. malam ini kita kedatangan tamu, wajah lama kita yang luar biasa ya, yaitu mantan Kabais Laksamana Soleman Ponto. Dan yang luar biasa, kita masih bicara tentang Presiden Iran ya, kematian Presiden Iran. Kita judulnya adalah teori konspirasi ya, teori konspirasi pembunuhan Presiden Iran. Ya ada, ya Anda sudah mengikuti analisa Pak Ponto ya. Uh, Rata-rata analisa Pak Ponto mirip dengan saya, tapi Anda jangan dengar dari saya. Kalau dari saya kan katanya Nabi 26. Tapi kalau dari Pak Ponto kan dari analisa militer, analisa intelijen dan militer. Kemarin kita sudah dengar dari Pak Tobing, luar biasa sambutannya, heboh juga. Ya, dan kali ini Pak Tobing berseberangan dengan saya kali ini ya. Jadi mohon maaf Pak Tobing, kali ini kita berseberangan dengan teori kematian Presiden Iran ini. Nah, tapi Pak Ponto ini agak mirip dengan saya, walaupun berbeda cara pandangannya. Jadi kematian Presiden Iran ini, kalau menurut Pak Tobing kemarin, Pak Jenderal Tobing berkata bahwa itu adalah sebuah kecelakaan. Sementara kalau Pak Ponto bilang ini adalah sebuah, nanti kalau salah mohon dibenarkan Pak Ponto ya, adalah sebuah ada perencanaan ya, ada perencanaan untuk memang untuk mencelakai Presiden Iran ini. Dan entah siapa pokoknya ada. Tetapi dari informasi-informasi yang kita peroleh, dan sebetulnya beberapa minggu yang lalu sudah pernah kita bahas ya bahwa eh, nanti Israel akan menggunakan rakyat Iran buat bunuh presidennya sendiri, buat membunuh pemimpinnya sendiri ya. Nah ini tadi pemain saksofon kita tadi mendapat informasi yang cukup bagus, dan iya betul Pak, saya setuju ya, bahwa orang Irannya sendiri berkata bahwa teman orangnya itu yang bunuh adalah rakyatnya sendiri katanya ya, ya boleh bisa jadi. Tetapi saya bilang nggak mungkin orang Iran bisa bunuh presidennya sendiri kalau tanpa campur tangan dari negara dikuasa. Kenapa? Teknologinya mereka nggak punya. Kalau dari dalam pasti langsung ketahuan. Jangankan mau bunuh presiden, saudara Anda dibaptis jadi Kristen aja langsung ketahuan kok. Anda jadi Kristen ya di Iran itu dibaptis gitu ya. Hari ini ada dibaptis, paling lambat 1 bulan kamu sudah ketahuan, saudara. Apalagi mau bunuh presiden, saudara, orang mau dibaptis jadi ketahuan. Nah, jadi pasti ada bantuan dari luar, ya, sabotase di dalam tapi dengan bantuan di luar. Apa bantuan seperti itu kita nggak ngerti, ya. Tapi saya nggak pakai lama ya, supaya kita langsung masuk ke sesi kita. Kebetulan ini saya juga lagi setir mobil tapi aman ya, karena kita pakai device, pakai apa, hands free. Dan memang pemandangannya indah sekali, saudara. Sebenarnya lagi macet ya.
Aduh, di Eropa aja bisa macet ya. Saya baru tahu nih Eropa macet nih. Ya. Oke, silakan Pak Ponto, nggak pakai lama. Pak Soleman Ponto, silakan. Mana nih? Pak Soleman Ponto belum jadi co-host nih. Sebentar ya. Nah, udah. Oke. Makasih, Pak Paul. Dah, kedengaran ya? Kedengaran Satu, Ya, Pak, dua, silakan. tiga. mantap. Silakan. Oh Saya ya, tadi jadikan Pak Ponto jadi co-host dan ini ya. Jadinya kita Pak Raja Uti, Pak Ponto jadi co-host, jadi bisa interaksi. Dan teman-teman jadi co-host bisa kapan aja ini ya langsung bicara ya untuk diskusi jadi rame ya. Diskusi kita seru. oke. Kalau jangan monolog jadinya. Silakan Pak Ponto. Lanjut. Ya, makasih, Pak Paul. Selamat malam semuanya nih. Sudah lama nggak besok. Shalom Pak Katanya Ponto. sekali, Shalom. Sekali besok di kandang kudo Shalom, katanya. shalom. Nah ya, kita begitu bunyinya. Udah lama nggak besok, sekali besok di kandang kudo. Yo. Jadi kita kemarin melihat tentang kematian dari Presiden Iran. Nah, tentunya kalau presiden jalan itu, kita lihat ya dari kebiasaan seorang presiden jalan. Sudah pasti pesawatnya walaupun pesawat tua, itu sudah pasti kondisinya yang terbaik dari yang ada saat itu di Iran. Sudah pasti itu yang terbaik. Lalu yang kedua, sudah pasti juga pilotnya itu sudah pilot-pilot yang terbaik yang membawa. Terus yang ketiga, sudah pasti alat peralatan itu semua yang terbaik. Perencanaan perjalanan semua yang terbaik. Jadi semua hal-hal yang ada di dalam kendali dari eh, para dari Iran lah, dari Iran itu semua pasti yang terbaik karena ini presiden dan rombongan. Nah, dalam perjalanan seperti ini ada hal-hal yang dibawa kendali kita, tapi ada hal-hal yang di luar kendali. Nah, di luar kendali contohnya cuaca. Cuaca itu di luar kendali. Bisa terjadi sewaktu-waktu. Yang kedua, yang di luar kendali kita saat ini itu alat-alat navigasi. Kalau alat navigasi zaman dulu itu semua tergantung kita sendiri. Misalkan komunikasi itu pakai radio frekuensi. Tapi sekarang sudah beda. Semua pakai satelit. Jadi ada hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, terhadap kasus yang kemarin, kalau kita lihat yang di luar kendali dari heli itu adalah alat navigasi. Nah, kebetulan cuacanya buruk. Ketika cuaca buruk, maka tumpuan helikopter pilot heli itu pasti sudah di alat navigasi. Nah, kalau kita melihat helinya yang dipakai itu heli 212, itu heli tua. Dulu saya pernah pakai di Aceh itu. Itu alat navigasi sudah pasti alat navigasi yang baru. Karena heli itu tidak punya alat navigasi dia. Alat navigasi yang baru saat ini semua bertumpu kepada satelit. Semua bertumpu kepada signal yang ada dari satelit. Nah, sama dengan kita tentunya sudah pernah juga merasakan kalau kita pakai Google Map, tiba-tiba dia error, tapi kita tidak sadar dia error.
tiba-tiba mobil itu sudah menuju ke sawah. Nah, ini tidak jauh bedanya dengan alat komunikasi, alat navigasi yang ada di helikopter itu. Bisa tiba-tiba error dan dia bawa ke tempat yang si pilot tidak kehendaki. Hanya bedanya itu error beneran atau dierrorkan. Ini. Jadi kalau lihat jatuhnya heli hancur seperti itu, sepertinya si heli ini tidak sadar betul bahwa dia sedang berjalan menuju bukit yang ditabrak itu. Jadi dia tidak terlihat, gelap, dia tidak sadar. Jadi dalam perjalanan itu sangat kelihatannya sangat yakin dia terhadap alat navigasi yang dia miliki. Tapi ternyata seperti itu. Nah, kalau kita lihat Iran akhir-akhir ini, kalau Iran itu tidak punya konflik dengan Israel, maka sabotase itu bisa dikesampingkan. Tapi karena ada konflik dengan Israel yang cukup hangat konfliknya, maka kemungkinan adanya sabotase itu tidak mungkin, sangat sulit untuk dikesampingkan. Nah itu salah satu alasan mengapa saya menyatakan bahwa dalam jatuhnya heli ini ada campur tangan luar yang membuat itu jatuh atau nabrak gunung. Karena situasinya beda kalau tidak ada konflik. Tapi karena ada konflik, ya sudah, itu bisa terjadi. Dan yang ketiga kita bisa lihat bahwa heli itu terbang ada tiga. Satu aja cuma yang itu, yang dua lolos saja. Padahal tiga-tiga sama-sama mengalami cuaca buruk. Tapi kok hanya satu yang. Nah itu semakin memperkuat bagi saya bahwa di situ ada kesengajaan, sudah ada eh, campur tangan luar helikopter yang memang membuat itu jadi begitu. Ditambah lagi hubungan yang akhir-akhir ini tidak mesra, sehingga membawa kesimpulan bagi saya bahwa jatuhnya helikopter itu sudah dapat diperkirakan atau adanya sabotase itu tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Kalau orang bilang Israel eh, menyatakan tidak, ya namanya permainan intelijen mana ada yang mau ngaku pasti pasti sudah pasti tidak. Kalau teroris pasti dia akan bilang itu pekerjaan saya. Nah, ini bedanya antara teroris sama intelijen di situ. Kalau permainan intelijen tidak akan dia akan bilang itu mainan saya. Malah bilang saya nggak tahu kok. Tapi itulah situasinya. Tapi walaupun dan tidak tahu, kita bisa merasakan, menggabungkan nuansa-nuansa yang ada, situasi yang ada, sehingga sampai pada satu kesimpulan bahwa adanya sabotase itu sulit untuk dikesampingkan. Ya gitu kira-kira Pak Paul. Pendek. Iya, luar biasa. Pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya kemarin saya Ya. tanyakan juga ke Pak Koping, tapi bukan bermaksud membenturkan. Ya. Hmm, Pertanyaan kan begini, suara saya bagus ya semuanya. Oke. bagus. Pertanyaannya, itu kan ada tiga helikopter, ya kan? Ya, Kalau beberapa orang kan berpendapat bahwa itu adalah kecelakaan murni. Tetapi kalau kecelakaan murni, ya harusnya kalau semua sistem tidak bekerja, berarti tiga-tiganya yang celaka. Tapi kenapa hanya satu dan kenapa hanya pesawat helikopternya si ini saja, Presiden. helikopternya si presiden ini Ya, kan? Dua, yang kedua, ya. ya kan? Bagaimana cara mereka melakukan sabotase itu, ya kan? Ketiga, dua dulu Pak, nanti buat yang lain, jangan diborong saya semua. Nanti Dua-dua. teman-teman sudah jadi co-host, bisa langsung ini ya, langsung komunikasi dengan di sini ya. Jadi tolong bantu juga teman-teman nanti yang resen supaya bisa komunikasi. Silakan Pak Ponto.
Gampang sekali. Pak Paul punya HP, saya bisa tahu kok bahwa itu Pak Paul Pak HP. Kan billingnya pasti billing Pak Paul. Tahu nomor ini billingnya Pak Sinyalnya Paul. nggak bagus. Apalagi, ya, billing kita, Sebentar. masing-masing Sinyal kami bagus. Sinyal kita kedengaran. bagus. Oh ya, Bagus. masing-masing masing-masing HP itu kan sudah punya billing. Artinya ada tahu ini HP-nya siapa. Sama dengan alat komunikasi itu. Semua alat komunikasi itu punya alamat, punya nomor yang sendiri yang diketahui. Oh, ini yang sedang on, yang nomor ini. Ya, yang ke nomor situ aja yang diganggu signalnya. Atau nomor itu dibuat signal palsu. Dibuat signal palsu untuk menggiring dia ke tempatnya yang curam itu. Sampai hancur kayak begitu itu. Tapi yang dua kan tidak. Kan bisa aja itu. Dihack, dibuat ini palsu. Signal palsu. Itu pekerjaan-pekerjaan mudah itu kalau bagi orang-orang Intel itu merubah-rubah main-main signal kayak gitu. Itu yang pertama Bapak Paul, pertanyaannya tadi itu. Bukan pesawatnya tiga. Kenapa Kalau kenapa itu cuma satu? kecelakaan Ya murni, memang iya kenapa cuma ya, gak kedengaran. ya Nggak kedengaran. pesawatnya kan tiga, pesawatnya ada Ya, tiga. Halo, bagus ya, nggak? ya, ya Pesawatnya udah. tiga. Nah, nah. Iya, pesawatnya tiga. Mengapa cuma satu yang kecelakaan? Kalau dia Iya, menghack sistemnya atau harusnya tiga-tiganya, atau kalau dia adalah kecelakaan murni ya harusnya enggak. tiga-tiganya dong. Nggak apa, bisa dihack satu. Kan ada nomornya itu. Ada alamatnya itu setiap signal Oh, itu. Kan dia ada signal, identifikasinya. kan signalnya, iya, identifikasi signal kan ada. Dia kan cuma tidak receiver, tidak hanya receive, tapi dia kan transmit juga itu si alat komunikasi, alat transportasi itu kan. Tapi ini kan Ben, punyanya presiden loh, Pak. iya punya presiden tetap aja kan yang mengendalikan satelit bukan presiden. Kan bisa dipotong. Kalau protokolnya Indonesia juga sama, Pak. Bukan gara-gara dia presiden dia protokol khusus gitu, enggak ya? Saya kalau presiden jalan, alat komunikasinya saya pegang sendiri. Nah, Iya, cuma kita tidak boleh tahu, kita tidak boleh tahu satelit mana yang saya pakai itu. Itu. betul. Jadi kita Artinya kan jaga ada protokol satelit-satelit mana. rahasia Nah, dong, Pak. Ada protokol iyalah rahasia ada, kan. Nah, bagaimana bisa ada. menghack protokol rahasia itu? Berarti kan ada orang dalam, Pak, berkhianat. Ya, bukan namanya Itu loh yang saya Israel itu maksud. mencari hal begitu Nah, kan, yang sudah nah, pasti begitu, artinya barang begitu itu ada, tidak mungkin Pak. rakyat Iran sendiri pasti pasti ada Iyalah. intervensi dari yang lebih berkuasa lagi kan. Nah, itu saya maksud. Nah, yang dalam hal ini Dan kita Pak sepakat. Paul, intelijen itu kelihatan sakti, padahal tidak sakti dia. Saktinya itu dia bisa mempengaruhi orang supaya laporan ke dia, itu aja kan. Hantu aja bisa laporan, apalagi cuma orang. Iya, betul. Kan itu. Jadi intinya ada orang yang bisa Jadi dibeli betul. ya, Pak. Iya, intelijen itu adalah intinya ada orang yang bisa dibeli. Oh iya, Sebenarnya kan pasti, begitu. pasti Enggak, ada. Di bukan peralatannya yang depan sakti, mata tapi orang yang bisa dibeli. oh bukan, betul, betul. Itu prinsipnya intelijen. Makanya intelijen ngapain sekolah susah-susah belajar bareng, nggak usah susah-susah. Otaknya orang aja dia beli. Iya, Bener, betul. Itu yang saya itulah maksud. intelijen. Oke, ada Iya yang betul. ada human error di situ kan, ada human error yang bisa dibeli. Iya betul.
Tapi Israel sendiri sudah membuat statement loh Pak, bahwa mereka tidak terlibat loh Pak. Iya namanya intelijen mana ada bilang enggak ya pasti enggak lah. Nggak ada maling aku maling gitu maksudnya Ya ya. sudah pastilah. Iyalah mana ada. Makanya bilang itulah bedanya intelijen dengan teroris. Kalau teroris pasti dia bilang saya yang lakukan biar dia kelihatan hebat kan. Kalau intelijen tidak, dia memperlihatkan diri dia bodoh. Kan gitu aja. Enggak, aku enggak bikin. Dia kan begitu. Jadi kalau gaya-gayaan seperti teroris ya itu bukan intelijen. Saya yang bom, nah, itu teroris. Tapi kalau intelijen dia kayak begini ini dia. Enggak, bukan aku. Kalau bukan, makanya intelijen itu kan hanya bisa melihat dari indikasi. Kalau tidak ada, kalau hubungan Israel dengan Iran baik-baik saja, boleh kita bisa kesampingkan itu. Sekarang kan sedang hangat-hangatnya, kan begitu. Dan Israel berbuat atau tidak, orang akan menuduh dia daripada nggak berbuat aja lah. Kan begitu. Suaranya nggak ada. Iya sama seperti suami dituduh selingkuh terus. Daripada dituduh Ya, nggak selingkuh, mendingan ya dituduh selingkuh udahlah. selingkuh beneran gitu ya. Iya, ya kira-kira begitulah. Ada Itu sudah aja dia perhitungkan itu. Saya tidak berbuat, pasti juga dituduh saya. Udah berbuat saya lah sekalian. sekalian. Jadi termasuk pembunuhan ini kan apa namanya ilmuwan nuklirnya kan yang bunuh Israel juga kan. Ya, pokoknya sepanjang ada konflik dengan siapapun itu sudah pasti.